Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frans Vito Jonathan Simamora dengan NIM 2024-10-11-47 dari kelas Data Mining A. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum ke-7 Data Mining mengenai Naive Bayes Classification. Di sini terdapat 3 jenis soal. Yang pertama mengenai data preprocessing, yang kedua modeling, dan yang ketiga adalah perhitungan manual yang nanti saya akan kerjakan melalui Excel. Baik, kita akan masuk ke soal mengenai data preprocessing terlebih dahulu. Di sini sebelum itu kita akan menyiapkan package-package yang nanti kita akan gunakan seperti Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan sklearn. Di sini dari sklearn kita akan mengimport min-max scaler, label encoder dari yang pre-processingnya, lalu mengimport train test fit dari model selection-nya, dan juga Gaussian NB dari naive Bayes-nya. Selanjutnya kita akan kita ke soal yang pertama, load dataset adult CSV, buang future yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Yang pertama kita ke DF, saya membuat ini menjadi DF sama dengan pd.read CSV untuk membaca data CSV-nya ke adult. Di sini kita memanggil DF-nya sebanyak 4 kelas. Baik, di sini kita ingin melihat infonya. Di sini pada data ini terdapat future age, work classes, FNLWGT, educational, education name, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, hour per week, native country, dan income. Lalu kita akan merapikan datasetnya. Kita kembali ke baca head. Di sini terdapat seperti datanya, maka di sini kita akan merapikan terlebih dahulu dengan df replace semua data yang tanda tanya tadi, kita ubah ke none, terus kita akan in place-nya sama dengan true. Kita akan menggantikan data tanda tanya ini menjadi none, dan selanjutnya kita langsung mendrop data-data none atau data-data yang null. Lalu kita akan menampilkan sini sudah tidak ada lagi yang null. Coba kita lihat data yang tadi sempat ada tanda tanya, yaitu pada bagian work class df work class. Kita lihat dari sini, kita lihat sudah tidak ada lagi data yang tanda tanya, berarti sudah terhapus. Lalu kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun. Nah, kita akan mau melihat terlebih dahulu rentangan yang ada pada data set sebelum kita adjust, sebelum kita pilih beberapa. Sini kita bisa
melakukan hal yang sama. Di sini age, kita memanggil kolom age-nya saja, dot unique. Di sini terdapat data-data 25 tahun, di sini ada yang di atas 40 tahun seperti 44, 63 dan sebagainya. Di sini kita akan memilih data yang ke-25 saja dari DFH ini, maka kita akan merun, maka hasilnya tidak ada yang di bawah 40. Hanya batasnya saja yang 40 seperti itu. Baik. Selanjutnya cek tipe data masing-masing feature dan encoding apabila diperlukan. Di sini kita akan melihat data tipenya dari data.info. Di sini kita mendapatkan dua jenis data seperti integer 64 dan juga data objek ini. Maka kita akan melakukan encoding pada data-data objek tersebut. Di sini kita objek sama dengan def select data types-nya sama dengan objek. Kita memanggil secara kolom itu kita def objeknya sama dengan def objek. Kita melakukan label encoder, lalu kita fit transform. Jika kita cek di sini df.info, maka sudah tidak ada lagi data jenis objek, akan digantikan menjadi integer 32. Selanjutnya kita akan cek data null dan data duplicate. Kita melihat data nullnya dengan df.isna.sum. Ini kita run. Ini sudah tidak ada. Dikarenakan tadi juga data yang tanda tanya itu juga sudah langsung di drop data-datanya atau sudah dihapus. Selanjutnya kita akan melihat yang duplicated. Di sini df.duplicated.sum itu kita akan mencari jumlah-jumlah yang duplicated datanya. Di sini ada 16 macam yang duplicated. Selanjutnya kita akan menghapus data duplicated-nya. Di sini df.drop duplicate in place-nya sama dengan true. Maka kita akan mengecek kembali ada berapa data duplicate yang tersisa. Ternyata sudah dihapus semua, jadi tidak ada data yang sama. Selanjutnya handling misvalue dan handling duplicate data yang diperlukan seperti tadi. Lalu cek data outlier dengan visualisasikan pada box plot. Di sini kita bisa memanggil plt figure. Kita menggunakan ukuran, kita perbesar saja 20,15. Seperti ini. Kita bisa lihat datanya dari DF tadi. Di sini terlihat masih ada outliner, khususnya pada FNL WGT-nya. Maka di sini kita akan melakukan seperti yang di nomor 7, handling outlier. Kita akan menghandling outlier-nya dengan FNL WGT. Kita membuat kuartil 1 dan kuartil 3. Yang kuartil 1 itu 0,25 data. Lalu yang kuartil 3 di batas atasnya 0,75. Lalu kita akan normalisasi dengan
kelas, maksud saya future Q1 yang lebih besar dari Q1 dikurang hasil, dan juga future tersebut di bawah kuartal 3 plus hasil, maka akan mendapatkan data yang sudah tidak mempunyai outlier lagi. Selanjutnya, normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Maka di sini kita akan di sini ada yang non-object sama dengan data log df columns izin. Ini maksudnya yang data-data yang berbentuk objek tadi kita bikin menjadi list, lalu kita normalisasikan dengan min-max scalar fit transform, maka akan dihasilkan seperti ini. Lalu dikarenakan di sini terlihat indeksnya tidak sesuai dengan rows di sini, maka kita bisa mereset terlebih dahulu untuk merapikannya. Maka sudah sesuai dari 0 hingga 17.976. Lalu kita melakukan modeling. Kita akan melakukan modeling pada data tes 20, 25, dan 30. Di sini kita akan membagi dua terlebih dahulu. Untuk atributnya sendiri, ini dfi log, kita akan mengambil data dari awal hingga sebelum yang terakhir. Semua data ini kecuali data pada future income, dikarenakan nanti income-nya ini yang akan menjadi target kelasnya. Maka kita akan memanggil modelnya Gaussian NB. Kita menyiapkan fungsi tes dalam kurung ukuran. Ukurannya ini nanti akan kita masukkan dengan size tesnya berapa persen. Lalu di sini seperti pertemuan sebelumnya, X-train, X-test, Y-train, Y-test sama dengan train test split. Kita akan membagi data kita tadi. Di sini X-train-nya adalah ilog yang tadi dari data pertama hingga sebelum akhir. Lalu Y-nya adalah data yang akhir yaitu income. Lalu kita test size-nya nanti sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu random state-nya sama dengan 100. Lalu kita akan memodel fitkan X-train, Y-train-nya. Lalu kita akan melihat berapa akurasi dari pengukuran menggunakan besaran tesnya nanti sebesar 20%, 25%, dan 30%. Model.score X-test, Y-test. Maka di sini kita akan run terlebih dahulu fungsinya. Maka di sini kita akan memanggil tesnya. Baik, di sini pada akurasi 0,2 didapatkan 0,7838 sekian. Untuk yang dengan 0,25 atau 25% kita akan mendapatkan 0,7828 sekian, dan akurasi pada 0,3 atau 30%, maka akan didapatkan 0,784849 sekian. Baik, kita akan masuk ke soal model terakhir, yaitu perhitungan manual. Di sini kita akan melakukan modeling secara manual. Tidak boleh menghitung, boleh menghitung di kertas Excel spreadsheet, namun tidak diperbolehkan untuk mengcoding. Lalu kita klasifikasikan menggunakan knife bias berdasarkan data set dummy jodoh.knifebias.dataset. Oke, di sini sudah ada data-datanya. Lalu di sini kita akan menentukan keputusan sesuai ini. Sebelum itu kita bisa melihat di sini ada peluang prior dan peluang posterior. Untuk
peluang priornya sendiri. Di sini gas lamar dan pikir dulu. Ini yang akan menjadi targetnya seperti itu. Maka presentasenya dari data ini, dari data yang ada, dari data pada future atau dari target keputusan ini, yang gas lamar terdapat 10 kali yang muncul dan pikir dulu terdapat 10, dengan berarti presentasinya adalah 0,5 dan 0,5 dari data. Lalu kita akan melihat Pinterpol, tajir, baik, jempol. Di sini kita akan masuk menggunakan peluang posterior dikarenakan sudah memiliki root atau memiliki akar seperti itu. Di sini kita melihat Pinterpol. Di sini jika bisa dituliskan peluang gas lamar, peluang keputusan sama peluang keputusan sama dengan gas lamar yang n-nya sama dengan Pinterpol yang kita akan ambil, lalu nanti akan dikali oleh peluang gas lamar yang tadi. Gas lamar. Kurang lebihnya seperti ini rumusnya. Oke, kita besarkan terlebih dahulu. Oke. Maka dari peluang tersebut seperti ini rumus yang akan kita gunakan untuk ke depannya. Oke. Di sini kita akan melihat data Pinterpol. Di sini kita akan menggunakan fungsi perhitungan yang ada di Excel dengan COUNTIF. Kita akan menghitung jika data range-nya, kriterianya ini adalah yang N, keseluruhan data N, dengan targetnya adalah Pinterpol atau A33 ini, dengan kriteria kedua yaitu targetnya tersendiri, yaitu keputusan, dengan targetnya adalah gas lamar. Di sini terdapat 9 data yang menghasilkan gas lamar dari Pinterpol, sehingga presentasinya adalah 0,9 dari Pinterpol dibagi dengan jumlah gas lamar ini. Selanjutnya untuk yang tajir, hal yang sama juga, dari data kita dengan kriteria data C22 ini, yaitu harta, dengan targetnya adalah tajir. Lalu kita dari data targetnya dengan kriteria gas lamar akan menghasilkan 5 data yang tajir dengan target gas lamar. Lalu hal yang demikian kita juga lakukan dengan menggunakan COUNTIF dari data U-nya yang baik dengan target pikir dulu terdapat 5 data. Lalu yang kesetiaannya baik atau jempol maksud saya, dengan target gas lamar
ada 3, sehingga presentasinya adalah 0,3. Di sini untuk mempersingkat atau menggabung beberapa rumus, maka di sini akan saya kalikan satu-satu dari jempol, presentasi jempol baik tajir, Pinterpol dengan target gas lamar. Di sini akan mendapatkan presentasi 0,03375. Hal yang sama juga dilakukan pada total hempikir dulu. Di sini presentasi Pinterpol terhadap hempikir dulu adalah 0,1. Presentasi tajir terhadap hempikir dulu adalah 0,2. Demikian juga pada baik 0,2. Lalu yang jempol terdapat 0,3. Dengan presentasi untuk yang target hempikir dulu dari Pinterpol, tajir, baik, dan jempol adalah 0,0006. Selanjutnya yang untuk soal kedua, dengan future B ajasi semua dari N, U, lalu ada kesetiaan dan juga harta. Di sini B ajasi yang N terdapat presentasi 10% atau 0,1. Untuk data kekayaan atau data harta yang B ajasi adalah 0,4 terhadap gas lamar. Lalu di kolom U dengan B ajasi dengan targetnya gas lamar ada 0,3, dan yang kesetiaan yang B ajasi dengan presentasi 0,3 terhadap gas lamar 0,3. Lalu hasil gas lamar dengan future tersebut adalah 0,018. Maksud saya 0,018. Selanjutnya di sini ada hal yang sama kita lihat, tetapi kita ubah targetnya dengan hempikir dulu. B ajasi yang pertama atau yang kolom N itu terdapat 90% presentasi datanya. Lalu yang harta terdapat 30% yang B ajasi terhadap hempikir dulu. Lalu biasa saja pada future U terhadap hempikir dulu terdapat 0,4 presentasenya, dan yang terakhir B ajasi yang kesetiaan dengan target hempikir dulu terdapat 0,7. Maka total dari persentase target hempikir dulu terhadap future ini adalah 0,0378. Dan yang terakhir dengan future dengan data-data B ajasi, agak tajir, toksik, dan B ajasi. Di sini terdapat 1% yang B ajasi terhadap gas lamar. Lalu yang agak tajir ini 0,1 terhadap gas lamar. Lalu ada yang toksik dengan persentase 0,2 terhadap gas lamar. Lalu yang terakhir ada B ajasi yang kolom kesetiaan dengan target 0,3 terhadap target gas lamar, maka akan dihasilkan presentasi gas lamar adalah 0,0003. Yang terakhir untuk yang hempikir dulu sama seperti tadi rumusnya juga. Untuk yang B ajasi yang awal atau yang data yang N atau future yang N itu terdapat 90% atau 0,9. Agak tajir dengan target hempikir dulu terdapat 0,5. Lalu toksik terhadap target hempikir dulu ada 0,4. Lalu tabel pada kesetiaan yang B ajasi adalah 0,7, sehingga total dari hempikir dulu memiliki presentasi
0,063 berdasarkan future-future yang kita tentukan. Demikian penjelasan tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.